Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Riodika Maulana. NIM saya 13040911191401117. Kelompok 3 temu balik informasi dari kelas B akan membuat video seputar portal jurnal Taylor Francis Online dengan pola desain pencariannya. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah temu balik informasi. Tujuan mengakses portal jurnal Taylor Francis Online ini digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan referensi terkait memanfaatkan portal jurnal beserta fitur-fitur yang ada. Cara mengakses portal jurnal Taylor Francis Online ini adalah sebagai berikut. Pertama, buka aplikasi browser, bisa Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Edge, ataupun yang lain-lainnya. Lalu ketik di kolom pencarian Taylor, di kolom pencarian search engine Taylor Francis Online, atau bisa ada linknya di tulisan di atasnya www.tandfonline.com, dan maka Anda akan memasuki portal jurnal Taylor Francis. Pada tampilan awal di jurnal ini ada kolom pencarian basic search dan di sampingnya ada tulisan advanced search yang bisa diklik dan akan menuju kolom pencarian advanced search. Mari kita mulai dari awal-awalnya dulu, yaitu basic search. Basic search digunakan jika kita tidak mengetahui kata kunci secara spesifik atau kita hanya mempunyai query secara umum dan hasilnya akan menemukan banyak result. Sedangkan advanced search yang ada di sebelah sini, ini bisa kita gunakan jika kita mempunyai query yang lebih spesifik dan recall pun akan lebih sedikit. Pada saat memasuki portal jurnal Taylor Francis ini, kan sudah ada nih search box-nya yang akan dimasukkan query-nya. Nah, nanti pasti biasanya dalam basic search ataupun search box biasanya ada fitur autocomplete. Autocomplete itu apa? Jadi waktu saat menuliskan sesuatu, misalkan seperti code, lalu ada saran-saran lainnya yang bisa memperbaiki atau membantu pengguna mencari kata kunci yang tepat. Misalkan saya menulis cold word. Nah, di sini ada saran lainnya seperti coded word, ini sebuah penerbit, dan cold word yang formatnya jurnal. Jadi bagusnya di Taylor Francis Online ini dia memberitahukan sarannya itu dalam kategori apa, apakah dari penerbit atau dari jurnalnya sendiri. Tetapi salah satu kekurangannya adalah dia tidak memperbaiki atau memberikan saran yang kira-kira mirip. Kan saya ingin sama seperti itu cold word, tapi saya akan sedikit tipu di code-nya, jadi cold word. Nah, dia tidak memberikan saran-saran yang lain seperti yang di awal karena mungkin penulisannya benar. Jadi salah satu kekurangannya dalam autocomplete. Setelah autocomplete, kita akan memasuki konsep desain lainnya, yaitu adalah best first. Apa itu best first? Jadi setelah user memasukkan query, hasilnya itu adalah yang entah relevan dengan apa yang diinginkan oleh pengguna atau jika dia ingin melihat apa yang terbaru bahan literaturnya, dia bisa lihat sini. Nah, lalu dia akan lihat nih, ini diterbitkan pada tahun 2020. Jika Anda ke bawah lagi ataupun maju ke page selanjutnya, nah ini dibuat sehari sebelum yang tadi. Jadi yang awal itu yang lebih baru. Nah, sama bisa juga dengan relevansinya ya. Ini best first nih. Jadi karena yang paling relevan atau yang paling awal yang benar-benar di atas atau diberikan di awal. Lalu selanjutnya adalah federated search. Federated search ini pada halaman
Taylor and Francis Journal ini bisa dilakukan dengan membuka Open Access Journal and Publishing. Jadi federated search itu adalah dilakukan untuk mempersempit pencarian. Jadi misalkan Taylor and Francis ini sudah mempunyai database dari Cogent, Dovepress, dan F1000 Research lainnya, tinggal dibuka lagi. Lalu Taylor and Francis ini bisa memberikan berbagai database yang dimiliki oleh Cogent dan bisa mempersempit apa yang dicari oleh pengguna. Setelah federated search, lalu ada faceted navigation. Apa itu fitur faceted navigation? Fitur ini digunakan untuk mempermudah pengguna mengerucutkan hasil dari query kata kunci yang dimasukkan sebelumnya. Nah, ini kan kalau query-nya cold war nih. Nah, dalam portal jurnal udah ada nih filter-filternya nih. Nah, mau dari subjeknya apa, mau dari diterbitkannya apa, mau dari tanggal publikasinya. Misalkan dipilih, ini kan ada berapa nih hasilnya ada 414. Jika ditambahkan misalkan diterbitkan sekitar bulan lalu deh, maka hasilnya pasti akan berkurang. Nah, hasilnya akan tinggal 1612 dan itu bisa membantu mempersempit pencarian dari kata kunci yang di awal informasi, mempersempit pencarian informasi yang diinginkan oleh pengguna. Setelah faceted navigation, kita bisa memasuki advanced search. Advanced search itu ada di sebelah basic search, di sebelah sini. Di dalamnya itu advanced search ini digunakan untuk pengguna-pengguna yang sudah memiliki kata kunci yang lebih spesifik agar bisa mendapatkan kata kunci atau informasi yang lebih tepat. Advanced search di dalam Taylor and Francis Online ini sudah ada sistem booleannya seperti and, or, not, lalu sudah bisa, lalu user juga bisa memasukkan judul, penerbit, kata kuncinya, lalu bisa lebih detail memasukkan kapan di publikasinya, seperti ada pemilihan antara dari tahun berapa ke tahun berapa, lalu kutipannya ini dari jurnal apa bisa dikasih tahu juga, atau setelah itu jurnalnya bisa diberikan juga tahun apa, volume berapa, edisi keberapa, dan halaman keberapa. Jadi advance-nya sudah bagus untuk Taylor and Francis Online ini. Lalu pengguna juga bisa menambahkan apa yang ingin dimasukkan lagi di dalam pencariannya. Misalkan judulnya sudah ketemu tapi ingin menambahkan siapa pembuatnya, bisa ditambahkan lagi di sini. Lalu ingin ditambahkan kata kunci lagi, jika tidak ingin bisa dikurangi lagi di sini. Selanjutnya adalah fitur pagination. Fitur pagination ini sebenarnya hampir ada di setiap jurnal. Sekarang pencarian lagi seperti biasa. Ini kan pengguna bisa memilih kira-kira berapa banyak yang ingin dimunculkan. Seperti ini kan yang hanya dimunculkan hanya 10 per halaman, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lalu ke page selanjutnya ini pagination, atau mungkin ingin dilebihkan bisa 20 atau 50. Ini adalah fitur pagination. Fitur selanjutnya dari Taylor dan Francis Online ini tentunya fitur selanjutnya adalah actionable result. Jadi misalkan sang pengguna ini sudah menemukan artikel atau jurnal yang diinginkan, lalu dia mengklik. Nah, ini adalah tampilan pada saat dia sudah memilih salah satu jurnal yang diinginkan. Actionable result itu dia jika ini saya membuat akun dan saya sudah login, itu saya bisa mendownload seluruh artikel ini jika artikel tersebut adalah open access. Tidak bukan open access, biasanya dia sudah menyiapkan harga seperti berapa harganya untuk disewa, berapa hari dan berapa jam, tetapi itu harus login terlebih dahulu. Nah, login ini karena kita tidak melakukan pembuatan akun dan login,
yang bisa kita lakukan adalah mendownload citasinya dan menyebarkan melalui sosial media, lalu bisa memilih bahasa dan lain-lainnya. Itu adalah fitur. Konsep desain selanjutnya adalah Unified Discovery, merupakan penemuan terpadu yang menggabungkan antara rekomendasi bertanya tentang suatu pertanyaan, menelusuri sebuah jawaban, dan pencarian lebih lanjut. Berikutnya adalah personalization. Personalization ini adalah membuat akun, bisa dilakukan dengan membuat akun dari Taylor & Francis Online, bisa di sini register, atau jika Anda sudah mempunyai akun bisa login langsung. Mari kita mulai dengan register. Nah, isi dari semua email ini setelah login kita bisa melakukan personalization itu. Nah, ini saya sudah login. Nah, personalization itu adalah jika kita ingin menerima sebuah notifikasi tentang sebuah artikel atau jurnal yang sudah diupdate, nah itu namanya personalization. Bisa dilakukan dengan masukin email, nanti notifikasi dan tentang artikel ataupun jurnal-jurnal yang baru bisa dikirimkan melalui email. Dan tambahan lagi untuk actionable results, karena saya sudah login tadi belum. Nah, ini adalah actionable result. Jadi pengguna bisa mengakses ini dengan menyewa artikel tersebut selama waktu yang ditentukan, dan ini adalah harganya. Nah, jika artikel yang dipilih bisa gratis, biasanya user bisa mendownload artikel secara. Tambahan lagi untuk personalisasi, di sini ada bisa diklik account settings, dan di sini bisa melakukan personalisasi seperti memilih apa aja yang bisa dinotifikasi, terus jika Anda ingin menyimpan, pengguna bisa menyimpan pencarian-pencarian yang dipunyai, lalu bisa mengakses subskripsi yang sudah dibeli atau sudah subskripsi langganan yang sudah dipilih, atau bisa apa saja langganan-langganannya. Ini adalah salah satu fitur personalisasi. Kesimpulannya, portal jurnal Taylor dan Francis Online adalah database terintegrasi untuk jurnal atau artikel ilmiah yang diterbitkan oleh berbagai penerbit. Tujuan umum menjelajah portal jurnal Taylor dan Francis ini adalah untuk menemukan dan mencoba mempraktekkan fasilitas atau fitur pencarian informasi seperti basic search, advanced search, dan lain sebagainya dalam portal jurnal Taylor Francis Online yang digunakan untuk pencarian informasi sesuai dengan kebutuhan. Demikian akhir dari video ini tentang cara mengakses jurnal Taylor Francis Online. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.